Udah belum ya? Oke. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik aja dan semoga sabar ya dalam menghadapi pandemi ini. Kalau ada yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh dan semoga kita bisa segera pulih dari cobaan ini. Dan memang pada dasarnya kita tahu PPKM ini juga diperpanjang. Kalau nggak salah sekarang sebutannya itu PPKM level 4 gitu. Jadi hingga tanggal Agustus ya, bulan Agustus tanggal 2. Jadi mudah-mudahan you guys are hanging in there dan semoga masih semangat, masih produktif walaupun di rumah aja. Dan bagi yang masih ke kantor juga kalian tetap semangat dalam menjalankan tugas. So, hari ini kita akan membahas mengenai peran pemuda dalam mengawal transisi energi di Indonesia dan kita akan kedatangan beberapa teman-teman saya yang bergelut di dunia ini dan melakukan perubahan-perubahan yang tentunya dinantikan oleh bangsa. Dan pasti teman-teman di sini juga tahu bahwa kita itu we're in the middle of a crisis, right? Kita di tengah-tengah sebuah krisis, baik dari segi kesehatan, lalu kemudian dari segi ekonomi, sosial, dan juga yang tidak terlupakan adalah krisis lingkungan gitu. Dan negara Indonesia sudah menyepakati sebuah agreement gitu ya, yaitu adalah the COP21 Paris Agreement, dan kita mempunyai target besar untuk mengurangi gas rumah kaca sebesar 29% dan juga 41% dengan bantuan internasional. Jadi mayoritas daripada emisi karbon kita sebetulnya datang dari sektor energi gitu. Jadi kurang lebih 30% ke atas itu datang dari sektor energi. Maka banyak sekali upaya yang harus kita lakukan agar bisa segera dapat mengurangi emisi karbon di Indonesia ini, terkhusus di sektor energi. Kita sudah meratifikasi dan ini sudah di-translate melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Jadi sudah diundang-undangkan waktu itu via Komisi 7 ya, Komisi 7 dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. PR kita bersama sekarang adalah gimana caranya kita itu bisa merealisasikan target-target tersebut. Jadi butuhnya sebuah koordinasi, kolaborasi itu sangat amat penting. And sekarang juga di Komisi 7 kita sedang mendorong RUU energi baru dan terbarukan sebagai wujud agar kita dapat mempercepat proses ini gitu ya. Kita bisa merancang sebuah solusi agar bisa betul-betul mengurangi emisi karbon di sektor energi ini. Dan memang banyak sekali kendala kalau kita membahas mengenai renewable energy. Kenapa? Karena tergolong kurang kompetitif ya kan, kurang kompetitif dibandingkan sumber energi lainnya ya kan. Namun salah satu hal yang saat ini kita dorong adalah agar nanti pricing mechanism-nya bisa disesuaikan agar sektor energi terbarukan ini bisa lebih kompetitif di dalam market energi kita. Jadi pricing scheme penting banget. Apakah itu nanti kita harus mengimplementasikan carbon pricing atau carbon tax? Ini hal-hal yang saat ini sedang kita bahas di Komisi 7 gitu. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sebetulnya, sekalian saling sharing. Di sini nanti ada Mas Moreno. Jadi Mas Moreno ini teman saya dan beliau juga anggota DPR Komisi 7 dari fraksi Partai Gerindra. Dan he's very active dalam mensosialisasikan hal ini. Jadi nanti kita akan mendengarkan input juga dari beliau. Di samping itu kita akan ngobrol juga dengan Adita
F. Utami, Mbak Adita F. Utami, atau kalau saya kenalnya Mbak Afu ya. Jadi Mbak Afu ini juga merupakan Executive Director dari Think Policy, dan ini sebuah inisiatif yang dimana mereka ingin ikut serta di dalam pembentukan kebijakan nasional, di mana di situ juga dapat membahas mengenai isu-isu yang saat ini sedang dibahas di parlemen gitu. Jadi masukan-masukan dari pemuda ini menurut saya sangat amat penting. Dan juga yang tidak kalah penting ada Mas Satya Hanggayuda, adik saya, tapi beliau ini juga Sekjen Asosiasi Penerima Beasiswa LPDP atau Mata Garuda, dan we wanna hear juga gitu ya dari beliau apa sih mungkin masukannya terhadap RUU Energi Baru dan Terbarukan ini gitu. Dan penting banget di mana kita ini sebagai anggota DPR juga bisa membuka ruang diskusi agar dapat menampung input-input yang ada, dan dengan harapan bahwa kita bisa maksimal dalam mendengarkan masukan dan juga memperjuangkannya di DPR ini. Jadi we're going to see if we can invite them in. Hold on. Okay. Ngobrol-ngobrol. Bentar ya guys, sambil nunggu. Halo, Assalamualaikum. Halo. Selamat sore. Halo. Selamat sore. Hai. Selamat sore. Sore. Big bro, thank you for coming. Thank you. Bentar ya, aku add si aku juga. All good ya, Mas Moreno? Everything Gimana, Mbak? is Sehat, alhamdulillah. Sehat semuanya. Sekarang di mana? Lagi di Bali nih. Di Bali. Udah hitam ini. Berjemur terus. Oke. Sambil kita nunggu. Oke, so I was giving an introduction tadi, akan hadir hari ini. Ini ada Mas Moreno, Komisi 7 fraksi Partai Gerindra, lalu kemudian ada Mas Satya Hanggayuda, my brother Hangga, he is dan Mata Garuda. Ini kalau mereka berdua sebetulnya suka, you guys both like cycling. So you have that. Oh, Ade suka juga ya? Iya. Dipanggilannya siapa? Hangga. Angga. Iya. So main road bike juga ya? Ini main road bike terus nih bro. Jadi hitam. Jadi gosong ya kulitnya. Kita nanti bareng ya. Siap. Setelah PPKM nih, kalau COVID udah mereda, kita goes bareng. Siap. Gitu. So, hold on. Aku lagi nggak bisa join. Oh, I made it. Oh, you made it. Oh, awesome. Hi. Sorry. Had some troubles connecting. Halo semuanya, salam kenal. Halo Mas, salam kenal. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai peran pemuda dalam mengawal transisi energi di Indonesia, dan di sini multi perspektif ya, ada dari DPR, ada juga dari institusi gitu ya, dengan Think Policy, sebuah inisiatif yang menurut saya sangat amat bagus, dan juga dari perspektif dari Mata Garuda gitu ya, dari Sekjen Asosiasi Penerima Beasiswa LPDP, sebuah program dari pemerintah, Kementerian Keuangan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. So, I wanna start with Moreno sebetulnya, my big bro di Komisi 7. I wanna ask you, aku kepingin nanya Mas. Jadi mungkin sebelum kita bahas tentang topiknya, kepingin tahu, you know, your journey in politics gitu. Kenapa sih akhirnya memilih untuk berpolitik? Karena pasti teman-teman di sini kenal Mas Moreno sebagai, you know, this national athlete yang keren banget, udah dulu, you know, prestasi banget, dan akhirnya memilih untuk berpolitik dan saat ini sebagai anggota Komisi 7 gitu. So, what made you, what pushed you toward that career shift gitu saat ini? Oke, jadi gini sis, my sister di Komisi 7, nggak pernah terpikir juga masuk di politik tadinya kan.
Terus lihat situasi waktu itu di balapan kayaknya agak suram nih. Dan pada saat itu sempat tahun 2004 sebelum pensiun 2009 sempat diminta pindah warga negara sama tetangga kita karena satu rumpun. Terus di situ mulai agak terbangun gimana caranya ya untuk ke depan nggak di sektor otomotif aja, di sektor yang lainnya bisa kita bisa berbuat sesuatu yang lebih gitu. Nah mungkin ilmu-ilmu aku yang dari otomotif ini aku bisa sumbangkan ke Merah Putih, ke bangsa kita. Tapi waktu itu nggak pernah kepikiran juga melalui jalur politik. Terus kebetulan ketemu Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sempat beberapa kali nemenin balap. Dia tahu banget pada saat balap pas Indonesia Raya suka ditanya, kamu sama siapa? Sendiri Pak. Oh nggak ada yang dampingin dari perwakilan pemerintah? Nggak ada Pak. Nggak apa-apa kalau pelan Pak, kalau kalah mungkin beritanya saya coba olah gimana caranya supaya baik, kalau menang cuman ya selamat aja tapi nggak apa-apa. Saya bilang saya yakin nanti ke depan saya bisa punya ilmu-ilmu yang saya bawa dari dunia otomotif dibawa kembali ke tanah air. Tapi alhamdulillah melalui jalur politik ini saya juga waktu itu ambil sekolah hubungan internasional. Jadi pada saat balap waktu itu sering diplomasi juga, karena Merah Putih dipikirnya pembalapnya Monaco bukan dari Indonesia. Dan pemerintahan kita pada saat itu Indonesia sempat ini juga ya, tahun 2000 itu kan ada kekerasan di Poso. Jadi sering bukan yang diplomasi secara resmi, tapi di situ mungkin mengena. Jadi teman-teman media di sana banyak nanya situasi Indonesia gimana, perpolitikan di sana gimana. Aku nggak ada basic politik kan, mungkin komunikasi politiknya ada. Tapi ya perjalanan waktu alhamdulillah pada saat maju periode pertama keterima. Latar belakang olahraga di Komisi 10 waktu itu, Roro. Dan teman-teman di sini sempat ya situ idealis aku keluar semuanya. Terus pindah ke Komisi 3 hukum, terus sekarang ke Komisi 7. Nah ini menarik sih, aku intro sedikit ya, bahwa pada saat aku di otomotif itu kita banyak banget pengembangan. Jadi kalau kita lihat di TV kan kita balapan susul-susulan ya kan, terus gimana caranya menang, mereka berlomba-lomba untuk menang. Tapi di situ kita semuanya kerja profesional. Jadi banyak pengembangan, terutama pengembangan tentang baterai di dalam kendaraan untuk energi itu pada saat dia mengerem. Dan sekarang banyak tuh teknologinya dipakai ke industri-industri, khususnya industri otomotif. Itu untuk se-efisien mungkin kita bisa mendapatkan energi dari kendaraan kita sendiri. Kalau sekarang kan ada kendaraan hybrid, terus yang sekarang e-car, e-bike gitu. Nah itu pengembangannya tuh pada saat aku balapan tuh mereka udah mulai ngembangin itu. Nah di situ aku sebagai jokinya aku ngeliat kapan ya mereka tuh bisa bukan mensosialisasikan, mereka langsung mempublish mereka langsung bisa menjual di masyarakat umum. Pada itu tahun 2004 lah gitu sampai 2009. Dan sekarang kan kita udah ngerasain ya banyak produsen-produsen mobil yang mereka menjual e-bike or e-cars. Nah, jadi ternyata banyak juga yang bisa dibawa ke dunia politik. Tapi ya saya yakin lah teman-teman di luar sana mungkin nggak hanya politik, banyak yang ingin berbuat sesuatu untuk bangsa kita gitu. I think that's really inspirational ya Mas Moreno. Banyak sekali prestasi yang dimiliki dan akhirnya terpanggil untuk berada di sebuah sistem di mana tekadnya juga tentunya bagaimana ini bisa maju ke depannya gitu. Karena memang butuh sebuah keberanian gitu. Banyak sekali yang merasa mungkin dunia politik terlihat menakutkan atau it's something I don't know about gitu kan. Dan sekarang alhamdulillah ada Mas Moreno, juga, ada beberapa anggota DPR lainnya yang dari masih muda, berbagai latar belakang ya. Iya, exactly, dan berbagai latar belakang. Jadi kita semua mempunyai peran dalam hal ini. So moving back to the topic,
moving back to the topic, kita membahas mengenai transisi energi. Mungkin kita bisa ke Mbak Afu. So, I wanted to ask, kenapa sih transisi energi ini perlu didorong di Indonesia gitu? What is the main kind of objective here, dan kira-kira gimana caranya untuk kita dapat mencapai target tersebut? Iya, thanks so much for the question, dan senang banget sore-sore santai gini kita bisa ngomongin isu yang penting, tapi mudah-mudahan dengan tetap santai ya semuanya ya di topik ini. Salam kenal Mas Moreno, salam kenal Mas Hangga dipanggilnya. Tadi aku baru joinnya telat. Ya, jadi transisi energi ini sebenarnya penting banget, seperti yang Roro juga pasti sangat tahu dan sudah selama ini menjadi advokat yang sangat keras ya di DPR gitu terhadap topik ini. Sebenarnya aku suka membahas transisi energi ini menguntungkan kita dari dua sisi gitu ya. Yang pertama di yang jangka pendeknya, yang kedua mungkin jangka panjang. Nah, di yang jangka pendeknya, sebenarnya transisi energi dari energi kotor, jadi selama ini mungkin antara teman-teman juga familiar ya, Indonesia itu menggunakan energi fosil seperti batu bara, kemudian minyak, dan sebagainya, untuk menghasilkan misalnya listrik atau memproduksi barang-barang gitu ya, untuk industri, untuk transportasi, dan sebagainya gitu. Nah, selama ini memang sumber-sumber energi tersebut adalah apa yang kita tahu kita butuhkan ya. Jadi maksudnya memang kita menggunakan itu karena tersedia, dan itu sejauh itu teknologi yang kita miliki mungkin memang memungkinkan cuma pakai energi yang kotor seperti itu. Nah, tapi sekarang hari ini kita semakin menyadari juga nih, ternyata ketika kita pakai energi kotor seperti itu, ada dampak-dampak yang secara langsung kita rasakan, seperti polusi udara ya, yang paling urgent nih gitu. Hari ini temanku yang tinggal di Jakarta, kebetulan aku tinggalnya di Depok, tapi temanku yang di Jakarta yang suka punya aplikasi air visual bisa ngelihat bahwa misalnya hari ini polusi udaranya cukup parah ya, sampai yang sangat merah banget gitu, yang merah banget gitu. Dan sebenarnya itu sumber polusinya udah dari penelitian ITB dan ada Greenpeace juga dan sebagainya. Yang utama sebenarnya dua kan, dari pembangkit listrik batu bara tadi, dan juga yang kedua dari transportasi, misalnya kendaraan pribadi yang masih berbasis fosil gitu. Nah, jadi kerasa sekali nih dampak, kita jadi nggak bisa bebas misalnya berolahraga di luar atau beraktivitas outdoor. Dan belum lagi kalau orang-orang yang misalnya masyarakat yang tinggal langsung di sekitar pembangkit batu bara, itu sebenarnya terpapar sekali dengan resiko penyakit pernafasan gitu ya. Jadi ini yang jangka pendek itu, jelas-jelas kalau kita transisi ke energi yang lebih bersih, maka kita bisa langsung merasakan mengurangi polusi udara yang kita rasakan ini. Yang kedua, yang lebih jangka panjang nih gitu. Nah, secara global sebenarnya negara-negara di dunia memang sudah menyadari kalau ada namanya krisis iklim gitu ya, atau perubahan iklim mungkin yang familiar, di mana akumulasi dari polusi-polusi yang tadi kita bahas itu sebenarnya juga terakumulasi di level yang lebih besar secara global, yang menutupi atmosfer dan menyelimuti bumi, yang memerangkap panas matahari nih gitu. Jadi akhirnya karena permukaan buminya jadi panas, atau mungkin juga bisa dikenal sebagai pemanasan global gitu ya, karena terperangkap oleh asap-asap ini atau gas rumah kaca kita sebutnya, maka pola-pola bencana iklim, bencana alam nih jadi semakin parah gitu ya. Mungkin teman-teman baru-baru ini dengar juga di Cina, baru minggu lalu kayaknya ya, itu ada satu area subway, jadi hujan sangat lebat, banjir sangat parah sampai menenggelamkan beberapa orang meninggal di dalam subway gitu ya. Jadi bayangkan betapa nyata dampaknya dan langsung terasa. Kemudian di Jerman juga beberapa minggu sebelumnya kalau nggak salah itu curah hujannya hampir sama kayak hujan sepanjang tahun, saking parahnya, dan banyak rumah kebanjiran. Di Jakarta apalagi ya, langganan tiap tahun baru kita sering banget dengar nih, ya kenapa ya Mbak Afu, biasanya ditanyanya gitu, kenapa banjir memang biasanya banjir, tapi biasanya 5 tahun sekali. Tapi kok sekarang jadi tiap tahun ya gitu, dan bukan cuma tiap tahun, tapi jadi sangat parah. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya nih sama cara kita memproduksi energi, meskipun kita nggak sadar dan mungkin jauh ke sana ya, banjir kok sama energi bersih gitu. Nah, tapi ternyata itu tadi, jadi karena energi yang kita pakai masih berbasis fosil, sayangnya kemudian itu memerangkap panas matahari di permukaan bumi, dan akhirnya menyebabkan pola-pola iklim jadi berubah dan jadi carut-marut, termasuk akhirnya berujung pada banjir. Nah, jadi mungkin itu Roro gitu ya. Jadi jangka pendek kita bisa langsung merasakan dari sisi polusi di depan mata, tapi jangka panjang nih, bencana-bencana alam, bencana iklim yang tadi aku sebutkan bisa semakin parah kalau kita tidak transisi ke
energi bersih dan kalau bisa sampai emisi nol gitu ya, di mana kita benar-benar pakai sumber energi yang tidak ada polusinya seperti yang sekarang Indonesia kembangkan sebenarnya geothermal, tapi juga misalnya tenaga surya, angin, dan sebagainya. Thank you so much, Pak Afu. Thank you. Jadi memang pada dasarnya penting banget karena kita seperti tadi sudah dijelaskan, we feel the immediate effects gitu. Setiap harinya kita rasakan dengan ada polusi dan dampaknya terhadap kesehatan manusia gitu ya. Satu sisi juga memang pada dasarnya sekarang Indonesia mengarah kepada transisi energi baik karena ada komitmen, tetapi juga melihat bahwa ini sebuah krisis. Tadi saya senang banget dengan kata-kata krisis iklim gitu. It's so in the middle of a crisis. Dan memang suka tidak suka arahnya ke sana dan kita harus berupaya untuk mencapainya. Kalau dari Hangga gimana? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Esi. Sebelum saya mulai bicara mengenai sektor energi di Indonesia, saya ingin menyapa dulu pembicara-pembicara lainnya. Di sini ada Mas Moreno selaku anggota Komisi 7 DPR RI. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sebentar, dan juga Mbak Afu ya, dari Think Policy, dan tentunya Mbak Afu juga pernah menjadi narasumber di acara kami di Mata Garuda. Kita mungkin sedikit tentang saya dulu. Jadi saya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dari Asosiasi Menaungi Seluruh Penerima Beasiswa PDP, yaitu Mata Garuda. Sekarang saya kerja di pemerintahan, di eksekutif, dan tentunya juga aktif di berbagai macam organisasi. Dari segi latar belakang, saya juga pernah tinggal di beberapa negara di Amerika Serikat, Inggris, China, Vietnam, dan juga alhamdulillah telah mengunjungi lebih dari 40 negara. Karena saya pada saat itu aktif sekali ikut kunjungan kerja para anggota dewan, baik itu dari Komisi 7 maupun Komisi 1. Nah, kalau kita berbicara mengenai sektor energi di Indonesia, memang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Afu, Indonesia tuh sekarang sangat bergantung dengan yang namanya bahan bakar fosil. Jadi bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah negara ekonomi berbasis bahan bakar fosil. Tetapi yang membedakan Indonesia sekarang dengan Indonesia 20 sampai dengan 30 tahun yang lalu, bahan bakar fosil itu sekarang dilihat sebagai mesin penggerak ekonomi, ya, atau dalam bahasa Inggris prime mover economy. Dan sudah bukan lagi revenue generator, penghasil pendapatan negara. Dikarenakan produksi migas kita memang telah menurun, karena apapun juga kan mereka merupakan non-renewable resource. Kita sudah menjadi net importer minyak semenjak tahun 2004, dan tentunya apabila kita tidak menemukan cadangan-cadangan yang baru, produksi migas kita itu akan terus menurun, baik itu migas maupun batu bara. Nah, kalau kita lihat ya, dari segi capacity dan juga energy mix di Indonesia, itu mayoritas masih berasal dari bahan bakar fosil. 87,3% ya, atau sebesar 54,6 gigawatt, itu berasal dari bahan bakar fosil. Sedangkan energi baru-barukan, kalau kita tidak menghitung yang namanya program B20, B30, itu hanya ada di 12,7%, atau 7,9 gigawatt. Ya, jadi apabila kita ingin bertransisi ke yang namanya energi terbarukan, itu tidak bisa kita lakukan dalam beberapa jam, atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Itu memang butuh bertahun-tahun. Kenapa? Karena ada banyak sekali daerah-daerah Indonesia di 34 provinsi dengan lebih dari 75.000 desa di pelosok-pelosokan yang masih bergantung dengan bahan bakar fosil. Tidak semua daerah di Indonesia itu sudah siap untuk bertransisi ke yang namanya energi baru terbarukan. Gitu. Jadi kita masih sangat membutuhkan bahan bakar fosil. Nah, tetapi bukan berarti pemerintah kita, baik itu mau di eksekutif, ya, kan ada 3 lembaga negara yang memang bergerak betul di bidang energi. Itu ada pemerintahan di eksekutif, ya, saya bagian dari eksekutif. Di sini juga ada dari legislatif, ya, terutama dari Komisi 7 yang memang membidangi SDM dan juga perindustrian. Nah, kalau kita lihat ya dari pemerintahan sendiri, itu sudah ditetapkan yang namanya Kebijakan Energi Nasional, KEN. Jadi peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014. Nah, kalau kita lihat dari KEN itu umurnya sudah lebih dari 5 tahun. Ya, sekarang sudah hampir 7 tahun. Ya, itu kan ditetapkan pada tahun 2014. Nah, sekarang sedang ada proses ya direvisi oleh para anggota Dewan Energi Nasional. Kalau kita berbicara mengenai DEN, itu ketuanya presiden, wakil ketuanya wakil presiden, ketua harian adalah menteri SDM, dan ada anggota baik itu dari pemerintah maupun dari pemangku kepentingan. Jadi sekarang Kebijakan Energi Nasional kita, PP 79 tahun 2014, itu sekarang sedang direvisi.
dan akan ditetapkan Ken yang baru. Tetapi dari perbincangan saya dengan para anggota DEN sekarang, dan juga kalau saya lihat dengan Ken yang ada sekarang, itu kita tetap akan mengedepankan yang namanya energi baru terbarukan. Kalau kita lihat ya, 5 poin yang ada di dalam Ken PP 79 tahun 2014, yang pertama itu untuk memaksimalkan yang namanya penggunaan energi baru terbarukan. Yang kedua, meminimalkan yang namanya penggunaan minyak bumi. Tetapi di poin ketiga, kita masih mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan juga energi baru. Lah kenapa? Karena gas dari semua bahan bakar fosil, termasuk batu bara dan minyak, gas itu energi yang paling bersih, walaupun masih bahan bakar fosil. Oleh karena itu, banyak sekali negara-negara di seluruh dunia melihat gas itu sebagai energi transisi yang akan membantu kita bertransisi yang dari namanya bahan bakar fosil, ya, yang kotor, kepada energi terbarukan seperti surya, panas bumi, hidro, dan juga energi-energi yang bersih gitu. Tetapi gas itu dilihat sebagai energy transition antara bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Tetapi memang di dalam Ken itu batu bara tetap aja digunakan sebagai andalan pasokan energi nasional, dan nuklir itu dilihat sebagai pilihan terakhir. Tetapi dengan adanya banyak sekali dampak yang negatif terhadap lingkungan kita dan juga resiko dari perubahan iklim, baik itu kerugian dari akibat emisi minyak bumi, akibat emisi batu bara, penurunan kualitas air, penurunan kualitas tanah, ya, dan itu jumlahnya udah miliaran rupiah ya per tahun. Kita lihat dari semua sektor yang berkontribusi terhadap kenaikan emisi gas rumah kaca, energi itu nomor 2. Banyak yang berpikir bahwa yang berkontribusi terhadap pemanasan global perubahan iklim itu hanya batu bara. Padahal sebenarnya ada sektor kehutanan lahan, ada juga sektor energi, limbah, pertanian, itu semua mereka berkontribusi terhadap kenaikan emisi gas rumah kaca. Lah dikarenakan energi merupakan sektor terbesar ya, kedua tentunya setelah kehutanan lahan, lah itu menjadi salah satu prioritas ya, dan itu memang sudah kita lihat di dalam pemerintahan kita, baik itu dari eksekutif maupun legislatif. Kita lihat legislatif di periode sebelumnya, para anggota dewan sudah meratifikasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 ya pada akhir tahun 2016, yaitu untuk menurunkan emisi gas rumah kaca ya sebesar 314 sampai dengan 398 juta ton CO2 pada tahun 2030. Dan kita sudah ada PP 79, ya, kita juga ada Perpres nomor 22 tahun 2017, kita juga ada target EBT 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, memang kita semua udah bergerak ke energi terbarukan. Tetapi memang itu butuh proses, butuh waktu, karena memang kita masih sangat bergantung dengan namanya bahan bakar fosil. Tetapi saya berharap ya, saya sebagai bisa dibilang saya sebagai pemerintahan eksekutif dan juga tentunya dengan keterlibatan saya di dalam organisasi sebagai civil society organization juga berharap bahwa Indonesia itu bisa bertransisi ke energi baru terbarukan ya, dan juga mencapai target-targetnya ke depannya. Karena kalau kita melihat dari dampak-dampaknya terhadap lingkungan hidup, memang sudah waktunya ya untuk kita benar-benar memanfaatkan, karena kita potensinya di energi terbarukan itu sangat besar, ada 450 gigawatt yang bisa kita maksimalkan dan optimalkan dari energi baru terbarukan. Ya, thank you so much atas penjelasannya. Tadi banyak banget yang disimpulkan juga, baik dari segi apa yang sekarang merupakan mungkin salah satu tujuan utama oleh pemerintah, tapi juga dengan target-target yang ada, bagaimana kita bisa ke depannya mencapai. Maka dengan begitu, mungkin sebelum saya tanya the second question, ini ada Ibu Hetifah. Selamat sore Bu Hetifah, beliau ini Ketua Komisi 10 di DPR dan juga teman-teman bergabung. Thank you for joining. Semoga bermanfaat untuk kalian. So, balik lagi ke isu mungkin mengenai terbarukan ini. Saat ini kita di Komisi 7, aku, Mas Moreno, dan teman-teman anggota lainnya sedang mendorong RUU energi baru. Dan ini mengingat bahwa DPR ini kan kolektif kolegial ya, jadi otomatis setiap fraksi hak gitu untuk menyuarakan apa yang menurut mereka penting untuk diperjuangkan. Undang-undang apa sih yang harus dimasukkan di dalam prolegnas. Dan salah satu terobosan menurut saya saat ini Komisi 7 adalah bahwa kita mendorong kebijakan ini gitu, RUU EBT. Nah mungkin Mas Moreno bisa memberi sedikit update mengenai
mana sih kita di Komisi 7 dan latest update-nya seperti apa berkaitan tentang RUU. Terakhir kita ya ada Mbak Roro juga kan di komisi waktu Ya. pandangan mini fraksi ya, bahwa semua fraksi sangat setuju hasil dari diskusi di komisi tentang terkait RUU EBT untuk didorong ke badan legislasi, saat ini di badan legislasi kan. Dan balik lagi tadi juga sempat disampaikan sama Angga, Mbak juga betul, sekarang ini saya juga ada aplikasi, sedikit saya agak menambahin bahwa memang betul kita apa yang kita perbuat saat ini kan untuk generasi yang akan datang terutama ya. Dan saya sangat berharap, saya juga senang juga tadi dari dari Angga, kita perlu banget ini dari teman-teman di LPDP karena ingat bonus demografi, dan saya yakin dan saya sangat berharap dari pihak eksekutif, ya mudah-mudahan ke depan saya masih di legislatif atau mungkin sebaliknya gitu ya, yang kita punya satu pemikiran sefrekuensi. Kenapa? Karena tadi sempat disampaikan sama Mbak Roro, kita udah mendorong nih dari Komisi 7 ya, bahwa kita sangat sepakat fraksi-fraksi ini ya untuk mendorong RUU EBT. Tapi jangan sebagai EBT ini payung hukum ya, iya irisannya nanti PP-nya itu ada, tapi nggak mengakomodir dan nggak mendengar sebagai pemangku-pemangku ini di luar banyaknya kepentingan-kepentingan itu, tapi kita bicara secara garis besar bahwa yang sudah-sudah saya sempat komunikasi sama teman-teman pengembang dari energi panas bumi, terus juga dan lain-lainnya, mereka mau masuk ke Indonesia, mau membantu atau mau mensupport kita dari putra-putri bangsa kita juga yang usahanya di bidang itu. Mereka nggak bisa berbuat lebih banyak karena Indonesia bangsa kita sendiri kayaknya masih setengah-setengah gitu. Nah, saya sangat berharap dengan adanya RUU EBT ini dari mulai pengembang itu, jadi nggak hanya sebagai dari legislatif dan juga eksekutif, tapi juga pengembang itu yang banyak kita ingin juga mendengar dari FS-nya itu mereka bisa terakomodir. Selama ini hitungan tarifnya nggak masuk, bagaimana kita mau masuk, mau investasi, ya kan? Di satu sisi betul energi fosil kita masih memaksimalkan bagaimana supaya nggak mengendap di situ. Tapi ingat, kita juga mesti pinter-pinter juga di dunia internasional ini, kita juga udah ada tanda tangan Paris Agreement. Tapi dampaknya besar sekali pada saat kita sudah tanda tangan Paris Agreement, ternyata potensi-potensi seperti Tesla mau masuk ke Indonesia. Dan perusahaan-perusahaan besar mau masuk ke Indonesia. Tapi mereka didukung juga oleh pendanaan dari bank-bank internasional. Mereka nggak mau karena Indonesia udah terkenal sekali masih menggunakan energi fosil. Jadi saya sangat berharap dengan RUU EBT ini kita bisa juga mendengarkan bagaimana pemikiran-pemikiran dan juga masukan-masukan dari pemangku kepentingan khususnya dari pengembang. Jadi semua sektor dan semua khususnya berbagai pihak kita perlu kolaborasi di sini. Bukan hanya dari partai politik dan juga eksekutif, tapi kita perlu mendengar juga bagaimana pengembang ini bisa mereka ikut berpartisipasi di sini. Kan nggak hanya solar cell, nggak hanya panas bumi dan sebagainya, masih banyak sekali potensi-potensi kita bisa maksimalkan. Tapi juga fosil di satu sisi kita masih bisa memaksimalkan, karena memang saat ini betul Angga, kita banyak dapat support untuk pemasukan dari selain fiskal di negara ini, kita masih mengandalkan dari crude dan ya khususnya energi dari fosil. Jadi ya itu Mbak Roro, kita sudah mendorong dari pandangan mini fraksi di setiap fraksi-fraksi, hanya bagaimana diskusi-diskusi yang informal ini kadang-kadang menghasilkan yang sangat lebih penting daripada formal, gitu ya. Jadi saya senang banget saya bisa diundang di sini. Saya juga mendapatkan masukan-masukan dari Mbak, dari Angga, LPDP. Kita mudah-mudahan juga terus mendapatkan SDM yang unggul ke depannya ya Mbak Roro. Gitu. Amin, agreed 100%. Memang betul pada dasarnya
gotong royong atau semangat gotong royong tuh penting banget ya dalam hal ini karena memang kami di Komisi 7 misalnya di DPR we're doing our part dengan kita mendorong mengadvokasikan di dalam sistem juga betapa pentingnya kita bisa segera mengetok undang-undang tersebut dan kita juga sangat terbuka untuk mendengarkan masukan-masukan dari lintas sektoral. Jadi kita sudah mengundang ya Mas Moreno, we've invited so many sectors gitu untuk hadir di Komisi 7 dan hari ini juga bisa ikut mendengarkan pendapat yang ada mengenai pengembangan energi terbarukan di Indonesia karena pada dasarnya benar tadi yang Hangga katakan gitu ya bahwa kita punya target 23% tahun 2025 lalu kemudian tahun 2050 itu kalau nggak salah naik ke kisaran 30-an% itu energi terbarukan gitu kan. Jadi we do have a target that we need to fulfill dan mudah-mudahan dengan semangat gotong royong itu bisa dapat terrealisasikan dengan baik. Tapi kembali lagi tadi Mas Moreno sudah menyatakan gitu bahwasanya kalau berbicara mengenai energi terbarukan yang menjadi isu utama selalu mengenai pricing gitu. It's not competitive enough dan banyak sekali mungkin investor dari luar negeri itu sebetulnya udah kepingin investasi di Indonesia tapi karena kurang kompetitif, mereka akhirnya nggak jadi gitu ya. Jadi our next goal adalah gimana caranya agar energi terbarukan ini bisa lebih kompetitif. Mungkin Mbak Afu, you can tell us a little bit about gimana ya agar energi berbasis lingkungan atau yang lebih environmentally friendly ini bisa compete di dalam market ke depannya. Iya, terima kasih banyak Roro. Ini pertanyaan favorit saya sebenarnya karena ini salah satu mitos yang dilanggengkan supaya transisi ke energi bersih tidak secepat yang seharusnya adalah bahwa energi baru atau energi bersih itu masih mahal gitu. Dan di sini mungkin sambil juga sharing latar belakang edukasi dan profesional di luar tim policy saya adalah ekonomi lingkungan gitu. Jadi exactly pertanyaan pricing dan pertimbangan daya saing atau competitiveness dari kedua sumber energi ini adalah the crux of the core question gitu ya, gimana caranya kita bisa transisi. Nah, tadi saya pakai kata mitos bahwa tidak kompetitif gitu dan salah satu penjelasannya sebenarnya di dalam ilmu ekonomi itu ada konsep namanya eksternalitas ya. Jadi eksternalitas adalah biaya-biaya yang sebenarnya terjadi, tapi dia tidak terhitung dalam biaya produksi dari barang yang dihasilkan tersebut. Jadi misalnya, kalau misalnya kita, kalau dalam konteks energi gitu ya, ketika kita menggunakan energi berbasis fosil, mungkin sekarang harga produksi energi fosilnya saja bisa dibilang murah atau kompetitif gitu. Tapi ketika tadi aku sebutkan, misalnya ketika pembangkit listrik menghasilkan polusi udara, kemudian sebenarnya berdampak ke life expectancy atau harapan kehidupan dari masyarakat di sekitarnya, kemudian juga berdampak pada biaya rumah sakit dari orang yang terdampak secara pernapasan, kemudian juga tentu saja eksternalitas terbesar adalah krisis iklim gitu ya, dengan semua biaya untuk menangani bencana, kerusakan infrastruktur dan sebagainya. Apakah benar bahwa sumber energi fosil tersebut kompetitif gitu kan? Sebenarnya yang terjadi di sini adalah orang yang membayar biaya-biaya dari dampak negatif energi kotor itu bukan orang yang diuntungkan dari transaksi energi kotornya misalnya gitu ya. Jadi dalam hal ini kalau misalnya semua eksternalitas yang tadi saya sampaikan dan sudah banyak studinya yang menghitung berapa sebenarnya biaya eksternalitas tersebut, kalau kita perhitungkan ke dalam biaya produksi misalnya batu bara atau sumber-sumber energi fosil lainnya, sebenarnya tidak kompetitif gitu ya. Jadi Bappenas adalah salah satu lembaga eksekutif yang sudah melakukan studi ini gitu. Jadi ada salah satu, sayangnya ini bukan kalau Zoom saya bisa tunjukin gitu ya, ada perbandingan langsung nih gitu bahwa sebenarnya meskipun teknologi energi bersih yang lain bisa jadi relatif lebih mahal sedikit, kalau kita bandingkan dengan eksternalitas dari CO2, dari polusi dan sebagainya, itu sebenarnya kompetitif. Itu yang pertama perlu ditekankan. Yang kedua, dan saya senang sekali karena kita bahas tentang RUU EBT ini, sebenarnya juga masih ada aspek-aspek dari regulasi yang membuat, kalaupun misalnya teknologi solar nih, salah satu yang sekarang semakin murah ya berkat sebenarnya salah satu negara yang mendorong itu Cina atau Tiongkok, kalaupun mereka sudah beranjak ke arah lebih kompetitif, sayangnya masih ada peraturan-peraturan seperti local content requirement yang misalnya mengharuskan kita untuk memproduksi semua teknologinya
lebih tepatnya 60% dari teknologinya di dalam negeri gitu kan. Nah, jadi ketika sebenarnya kalau kita bisa mencampurkan antara apa misalnya materi yang kita bisa peroleh secara impor dan sambil juga menciptakan pekerjaan hijau baru di dalam negeri, itu bisa jadi sebenarnya untuk solar in particular ya, kalau yang lain memang masih agak lebih jangka panjang, solar itu sebenarnya sudah kompetitif secara teknologi solar yang Cina produksi gitu. Cuma di Indonesia karena impornya dibatasi sehingga akhirnya tidak tercapai gitu ya. Nah, apakah artinya saya sangat pro untuk impor semua ini dari luar? Juga tidak, tapi dalam arti sebenarnya teknologi ini kan sesuatu yang harusnya bisa ditransfer ya. Jadi maksudnya ketika kita misalnya membuka, wah terputus Gak nih. I Oke, know. It's okay, iya, keep going. Sambil alright. aku go on. Iya, jadi misalnya ada beberapa sebenarnya kebijakan yang bisa lebih apa ya berpihak pada misalnya pengembangan teknologi ini agar kedepannya memang menjadi lebih kompetitif gitu ya. Jadi kita tidak perlu langsung menerima ini sebagai sesuatu yang permanen gitu. Oh, tidak kompetitif. Tapi kan sebenarnya tentang bagaimana kita berinvestasi di dalam pengembangan teknologinya, R&D-nya, supaya kedepannya juga semakin kompetitif pun tanpa penghitungan eksternalitas. Tapi itu sekali lagi sebenarnya kalau kita sudah hitung eksternalitasnya dari awal, it's the wrong mindset to think that energi fosil masih kompetitif sebenarnya. Itu sih. Yes. Aduh, you read my mind. Honestly, itu bener banget. Makanya kenapa aku tuh seneng banget kalau ngobrol sama para pengamat dan mungkin mempunyai gagasan yang sama gitu ya. Karena dari situlah kita bisa merasa lebih termotivasi untuk memperjuangkannya di DPR. The good news, aku right now, itu kita sedang mendorong dengan adanya either carbon tax atau carbon Yes, pricing. I was gonna mention. Yes. Mm-mm. So important. Tadi udah dibahas mengenai eksternalitas yang negatif ya, negative externality kepada human health, lingkungan dan lain sebagainya. Dan ini sedang kita kaji gitu bersama kita. Saat ini tambahan dari Mas Moreno bahwa RUU EBT itu sudah berdasarkan pandangan mini fraksi di Komisi 7. Jadi setiap fraksi sudah menyampaikannya. Lalu kemudian sekarang sedang dikaji balik gitu. Setelah itu akan ada sebuah proses di mana dia akan dikembalikan ke Komisi 7. Jadi di situ kita bisa lebih detail lagi membahas mengenai misalnya skema pricing dan lain sebagainya dan pendekatan apa yang dapat diimplementasikan lah ibaratnya di negara Indonesia. Nah, Iya. kalau Dan ya, kalau boleh sedikit tentang yang carbon pricing ini ya, baik itu emission trading system, misalnya penggunaan pembatasan cap and trade ataupun carbon tax, ini memang benar-benar salah satu secara global ya sudah diterima sebagai instrumen yang paling efisien untuk membuat energi bersih tadi kompetitif sebenarnya gitu kan. Karena dengan cara carbon tax lah kita bisa menginternalisasi eksternalitas negatif yang tadi sudah disebutkan gitu. Dan ketika kita sebenarnya salah satu tantangannya memang financing ya untuk transisi ke energi bersih, dan mungkin Mas Angga tahu jauh lebih banyak. Saya anak FPDP juga BTW Mas. Dan sebenarnya carbon tax itu adalah salah satu cara untuk revenue generating yang bisa diinvestasikan kembali ke infrastruktur energi bersih juga. So it's instrumen yang penting banget untuk mendorong transisi ini gitu kan. I agree with you 100%, aku 100%. Dan mungkin sekarang dari mata Garuda gitu ya, dari Garuda apa sih yang bagaimana sih caranya agar energi terbarukan ini bisa lebih kompetitif. Jadi pertama agar di sini aku sama More juga bisa ikut mendengarkan perspektif ini agar dapat kita perjuangkan di Komisi 7 juga. Ya, tentunya ini pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh banyak sekali orang ya, karena kan saya juga sering sekali hadir sebagai narasumber di beberapa acara-acara, baik itu acara-acara secara nasional maupun internasional, dan memang pertanyaannya itu bagaimana kita bisa membuat yang namanya energi baru terbarukan itu menjadi energi yang lebih kompetitif dan juga energi yang lebih menarik lah dibandingkan bahan bakar fosil. Karena memang kalau kita lihat ya, ketergantungan kita dengan bahan bakar fosil itu sangat besar. Itu karena memang kita masih sangat membutuhkan bahan bakar fosil. Lah dengan teknologi-teknologi yang ada, itu memang kita bisa mengurangi yang namanya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil. Nah itu juga bisa menjadi solusi untuk jangka pendek gitu. Tapi paralel kita juga bertransisi ke yang namanya energi baru terbarukan yang lebih berkelanjutan dibandingkan bahan bakar fosil. Jadi itu bisa kita menggunakan teknologi-teknologi supaya kita bisa menurunkan emisi gas rumah kaca dari
pembangkit listrik yang masih menggunakan bahan bakar fosil. Nah, kalau kita lihat ya, the true cost of electricity generation, ya, jadi cost dari generasi listrik yang berasal misalnya, ya, sebagai contoh dari batu bara dibandingkan energi terbarukan. Apabila kita hanya melihat harga, ya, tentunya harga dari batu bara itu masih lebih murah dibandingkan energi terbarukan. Gitu. Maka oleh karena itu PLN selaku sole off-taker electricity, ya, lebih dari 90% listrik kan dibeli dan juga diproduksi oleh PLN, ya, dari pembangkit listrik itu dibeli oleh PLN. Itu mayoritas masih menggunakan bahan bakar fosil. Nah, tetapi kalau kita memang take into account of negative externalities, ya, sebenarnya cost dari bahan bakar fosil, ya, seperti batu bara itu lebih tinggi dibandingkan energi baru terbarukan. Nah, kalau kita lihat ya, cost per kWh itu sekitar 0,1, ya, kalau kita lihat dibandingkan energi baru terbarukan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, dikarenakan ada banyak sekali subsidies dan juga negative externalities itu juga tidak di take into account, CO2 dan juga greenhouse gas emissions yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga uap, itu tentunya cost per kWh itu jauh lebih besar dibandingkan bahan bakar fosil. Nah, tetapi apabila kita take into account of negative externalities, lah itu tentunya batu bara itu akan lebih more costly dibandingkan energi baru terbarukan. Maka oleh karena itu sebenarnya salah satu cara ya supaya kita bisa menurunkan yang namanya harga dari energi baru terbarukan supaya lebih kompetitif dibandingkan bahan bakar fosil itu apabila kita take into account of negative externalities yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil seperti batu bara. Ya memang dampak-dampaknya itu tidak terlalu baik ya bagi lingkungan. Nah, terus yang menjadi solusi berikutnya itu ada namanya carbon pricing. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, apabila kita ingin mencapai target untuk memitigasi gas rumah kaca, itu diperlukan peran dari semua baik itu dari semua pemangku kepentingan ya, baik itu dari swasta, non-party stakeholders, NPS. Lah untuk mendorong ini, lah diperlukan skema insentif dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan salah satunya itu carbon pricing. Lah carbon pricing itu apa? Jadi bagi teman-teman yang hadir di dalam talk show sore ini, itu adalah pendekatan ya yang digunakan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan menggunakan mekanisme pasar untuk memberikan beban biaya akibat menghasilkan emisi gas rumah kaca kepada penghasil emisi gas rumah kaca. Jadi apabila yang namanya skema carbon pricing itu sudah diterapkan, itu otomatis akan membuat bahan bakar fosil tentunya sumber energi yang memang kita sangat bergantung ya terhadap sumber energi tersebut, itu akan biayanya akan lebih tinggi dibandingkan energi baru terbarukan. Karena kalau kita lihat ya, subsidi terhadap bahan bakar fosil seperti batu bara, itu pada tahun 2014 mereka mendapatkan sekitar 12,4 triliun rupiah. Ya, itu setara dengan 946 juta dolar Amerika Serikat. Nah, itu 5 kali lebih besar dibandingkan subsidi terhadap energi baru terbarukan, itu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Jadi apabila kita bisa phase out yang namanya coal subsidies, itu juga akan boost yang namanya energi baru terbarukan. Dan kalau kita lihat memang di sekitar Indonesia ada banyak sekali jutaan orang masyarakat di seluruh Indonesia yang masih belum mendapatkan akses terhadap listrik. Walaupun memang kalau kita lihat ya angka-angkanya yang kita baca di media udah 99% rasio elektrifikasi, tetapi memang tetap aja ada banyak sekali daerah-daerah pelosok-pelosok yang masih belum mendapatkan akses terhadap listrik. Nah, salah satu program yang dilakukan misalnya oleh Kementerian SDM itu kan mereka meluncurkan yang namanya lampu tenaga surya hemat energi, gitu, LTSHE. Itu kan kita lihat itu ada di pelosok-pelosokan, dan bagi masyarakat yang sama sekali tidak mendapatkan akses terhadap listrik, untuk bisa mendapatkan program LTSHE itu dampaknya sangat besar dan juga positif ya, terutama bagi para masyarakat yang sama sekali tidak mendapatkan akses terhadap listrik. Lalu ditambah apabila kita bisa meningkatkan investasi di dalam energi baru terbarukan dengan insentif-insentif seperti apa? Seperti kita take into account of negative externalities yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil, dan juga dengan adanya carbon pricing itu akan membuat energi baru terbarukan lebih kompetitif dan bisa diterapkan, dan juga bisa ya menjadi sumber energi di pelosok-pelosok di daerah-daerah yang sampai saat ini masih sangat bergantung terhadap diesel
gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu solusi yang bisa kita terapkan ya, terutama di Indonesia. Karena seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Afu dan juga oleh Mas Moreno, memang kalau kita berbicara investasi, kita berbicara perusahaan-perusahaan banyak yang ingin berinvestasi di Indonesia. Karena Indonesia itu seperti yang disampaikan ya, baik itu di media nasional, media internasional, selalu dibilangnya negara yang punya banyak sekali potensi. A lot of potential, a lot of potential. Tetapi yang jadi pertanyaan, oke, kita ada punya banyak potensial, tapi kok kita tidak bisa menggarap potensi-potensi tersebut. Lah, salah satu caranya apabila kita berbicara mengenai sektor energi itu dengan pengesahan yang namanya RUU EBT. Dan saya sebagai outsider dari legislatif ya, dari DPR RI, itu tentunya sangat senang karena RUU EBT itu sudah masuk di dalam prolegnas prioritas. Jadi ini telah menjadi prioritas dari para anggota Komisi 7 DPR RI yang memang bergerak di bidang energi dan sangat peduli tentang namanya energi baru terbarukan supaya kita bisa memanfaatkan potensi dari energi baru terbarukan kita. Karena kalau kita lihat ya, potensinya besar tetapi pemanfaatannya masih sangat kecil. Kayak misalnya kalau kita lihat air, itu potensinya sekitar 95 gigawatt. Tetapi yang dimanfaatkan cuma 6 gigawatt. Panas bumi 24 gigawatt kan, yang dimanfaatkan cuma 2 gigawatt. Surya itu yang paling besar ya, ada sekitar 208 gigawatt, tetapi yang dimanfaatkan baru 0,14 gigawatt. Jadi kalau kita lihat data-data yang sudah ada, yang sudah diterbitkan, itu memang potensinya besar, tapi pemanfaatannya masih kecil. Untuk bisa meningkatkan pemanfaatan ini, perlu adanya RUU EBT supaya ada landasan hukum untuk para investor. Tetapi bukan berarti pemerintah tidak peduli ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya sudah ada banyak sekali peraturan-peraturan ya terkait misalnya dengan adanya energi baru terbarukan ya. Kalau kita lihat dasar hukumnya itu ada di beberapa permen, ada juga beberapa perpres yang sudah dikeluarkan untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan gitu. Tetapi apabila ada RUU EBT yang sudah disahkan, lah itu akan memberikan boost terhadap energi baru terbarukan. Ya, thank you so much insight ya. Memang pada dasarnya kita mengarah ke sana dan banyak sekali gagasan yang perlu kita lakukan agar EBT energi terbarukan ini bisa lebih kompetitif. Sebetulnya saat ini ketika kita berbicara mengenai tenaga surya, dia sudah kompetitif gitu, tetapi source lainnya masih on process gitu. Jadi mudah-mudahan tadi Mbak Afu, Mas Moreno juga sudah meng-highlight, Mas Hangga juga sudah meng-highlight gitu ya. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan agar kedepannya energi terbarukan bisa kompetitif. Mungkin sebelum pertanyaan terakhir untuk Mas Hangga, so I wanted to ask kalau dari mata Garuda sendiri gimana gitu dalam arti kata, adakah karena kan mata Garuda ini alumni LPDP from all over the world gitu. Tadi Afu udah cerita juga, aku pun bagian dari alumni. Jadi apa sih harapannya untuk para alumni dari LPDP bisa ikut berkontribusi lah terhadap pengembangan terbarukan di Indonesia? Do you have any hope atau mungkin ada sebuah gagasan yang sekarang sedang dilakukan? Ya, jadi terima kasih. Jadi kepada para peserta yang hadir bersama kami, jadi Mata Garuda, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Esti, itu adalah yayasan ya. Kalau secara ADRT, secara hukum, kita terpisah dari Kementerian Keuangan dan LPDP. Tetapi kita menaungi seluruh award di LPDP. Jadi sekarang kita udah ada lebih dari 25.000 award di LPDP yang tersebar di 36 negara. Ya 12.000 sampai dengan 13.000 itu sudah menjadi alumni, termasuk saya, Mbak Esti dan juga Mbak Afu yang hadir bersama kami. Sedangkan 12.000 itu masih menjadi award ongoing, baik itu mereka lagi menempuh pendidikan S2 maupun S3 di dalam maupun di luar negeri. Jadi dengan banyaknya award di LPDP ya, baik itu yang sudah menjadi alumni maupun yang sekarang sedang menjadi awardee, yang bergerak di berbagai macam sektor, yang paling penting sekarang itu kita harus mengetahui bahwa masa depan tuh ada di tangannya anak-anak muda. Ya. Dan perlu diingat bahwa yang mendapatkan beasiswa LPDP itu rata-rata umurnya di bawah 40 tahun. Ya, jadi memang di dalam LPDP itu ada batas usianya. Kalau master itu rata-rata 35, sedangkan PhD 40 tahun. Jadi ini mereka benar-benar targetnya kepada kaum muda. Ya, jadi generasi muda, termasuk kita semua nih hadir di dalam talk show sore ini. 20 sampai dengan 30 tahun dari sekarang, orang-orang yang sekarang menjabat nih, baik itu mau di 3 lembaga negara kita, eksekutif, legislatif, yudikatif, yang menjadi pimpinan di dalam perusahaan swasta, di perguruan tinggi, dalam organisasi, kemungkinan besar, saya bisa bilang mayoritas mungkin 20 sampai dengan 30 tahun dari sekarang,
mereka belum tentu akan menjabat lagi dan belum tentu mereka akan aktif lagi, kecuali mungkin para pemimpin-pemimpin kita yang masih milenial, yang masih muda ya, seperti ada Mas Moreno, ada Mbak Esti yang mungkin dalam 20-30 tahun itu masih menjabat seperti sekarang gitu. Nah, dan saya berharap kita para milenial itu kita bisa meneruskan dan juga meluruskan, dan juga kita bisa mengambil hal-hal positif yang telah dilakukan sekarang, terus kita juga bisa melakukan hal-hal untuk kebaikan negara kita ke depannya, karena kita merupakan masa depan bangsa. Oleh karena itu, kepada teman-teman dari Mata Garuda dan bahkan kepada kaum generasi muda secara keseluruhan, memang ada beberapa hal yang harus kita bisa lakukan apabila misalnya kita ingin mencapai namanya visi Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia itu diproyeksikan akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar keempat di dunia. Jadi ada 5 hal ya yang saya sering bicarakan di dalam webinar-webinar dan juga talk show saya. Yang pertama, kita harus bisa menggarap bonus demografi kita. Jadi kita tuh sekarang sedang mengalami bonus demografi di mana mayoritas penduduk kita itu di usia produktif. Nah, ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh negara-negara lain ya yang mengalami aging population, seperti negara-negara di Eropa, seperti Jepang. Mereka tuh tidak ada bonus demografi, sedangkan kita memiliki bonus demografi. Tetapi apakah bonus demografi ini itu akan menjadi advantage ke depannya atau menjadi disadvantage, ya tergantung dengan bagaimana kita menggarap bonus demografi kita. Apabila kita memberikan lapangan pekerjaan ya kepada generasi muda, kita juga memberikan mereka kesempatan untuk berkarya, untuk mengoptimalkan ya apa yang mereka miliki, talenta-talenta yang mereka miliki. Nah, tentunya itu akan mengarah ke hal-hal yang produktif ya, dan tentunya itu bisa menggerakkan ekonomi kita, karena perekonomian kita itu semua tergantung dengan sumber daya manusia kita. Tetapi apabila itu tidak bisa digarap dengan baik, ya itu kan tentunya orang-orang bisa shift ke yang namanya ekstremisme, terorisme. Jadi bagaimana kita bisa menggarap bonus demografi kita. Jadi kita perlu meningkatkan kualitas SDM. Yang kita lakukan ya, dan kita juga dari Mata Garuda mendorong para alumni semaksimal mungkin berkontribusi. Kalau Mas Moreno, I want to ask, dan ini karena we're running out of time juga, tapi kepingin nanya sama Mas Moreno, gimana sih Mas Moreno pandangannya terhadap kondisi saat ini gitu, bahwasanya energi terbarukan ini kan tadi sudah disampaikan kurang kompetitif, tapi kita ada solusinya gitu ya. Tapi kendala terbesar apalagi sih yang sebetulnya kita alami saat ini? Apakah itu sistem birokrasi di negara Indonesia, atau mungkin apa sih yang menjadi penghambat utama terhadap berkembangnya energi terbarukan di Indonesia? Mungkin singkatnya RUU EBT ini selain menjadi booster ya, mudah-mudahan bisa mensinkronkan dengan RUU PTL-nya PLN. Nah, jadi jangan sampai dengan adanya payung hukum dari RUU EBT, lahirnya undang-undang EBT, tapi yang menjadi lokomotif itu kan PLN di sini, di negara kita. Nah, PLN itu punya RUU PTL, perencanaan untuk dalam 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, itu menurut aku itu runway-nya untuk bagaimana yang tadi sampaikan sama Angga, 23% itu bisa tercapai. Sekarang kan masih kecil sekali. Nah, jadi jangan sampai ego sektoral ini makin meninggi. Nah, ego sektoral ini makin meninggi, akhirnya nggak ketemu. Mahal banget di negara ini sebuah koordinasi. Tapi saya masih positif, apalagi yang sampaikan sama Mas Angga, mudah-mudahan kita bisa sering bertukar ilmu, pengalaman. Itu lagi kembali bahwa PLN ini menjadi lokomotif kita untuk mengembangkan EBT dengan adanya RUU EBT ini sebagai booster, dan saya yakin karena kita punya potensi yang besar. Kita juga sekarang udah disuguhkan oleh mobil elektrik, apapun udah elektrik, solar cell, orang-orang udah bangun rumah, bikin rumah sendiri tapi udah pakai solar cell. Tapi kan kita bicara Indonesia yang besar ini dalam rangka kerangka NKRI. Bagaimana daerah-daerah terluar terdepan yang 3T ini bisa mendapatkan solusi yang terbaik. RUU EBT inilah menjadi booster sebagai RUU PTL-nya PLN. Itu aja mungkin dari aku. Terima kasih. No worries ya, mudah-mudahan ya kita mempunyai harapan besar banget terhadap RUU EBT ini, betul-betul menciptakan sebuah perubahan di Indonesia. Dan kalau dari Afu sendiri gimana? Yang mungkin dari
from an outsider's perspective gitu ya, misalnya melihat situasi yang kita alami sekarang, apa sih yang menjadi penghambat terbesar terhadap berkembangnya energi terbarukan, atau mungkin dari Think Policy, you've been discussing this issue gitu ya dengan berbagai pihak, dan apa sih menjadi salah satu konklusi yang terdapat ketika kita berbicara mengenai hambatan terbesar? Iya, ada 3 hal sih mungkin yang kalau misalnya bisa kita pecahkan puzzle-nya, harusnya transisi ke energi bersih lebih lancar gitu ya. Yang pertama, yang dari tadi sudah dibahas, sebenarnya kerangka regulasinya gitu ya. Jadi ketika sektor swasta termasuk PLN di dalamnya, dalam kasus ini memang menarik karena PLN menjadi monopsoni dan dimiliki oleh pemerintah, maksudnya BUMN gitu ya. Pada akhirnya kerangka regulasi ini menentukan arah baik itu PLN maupun perusahaan-perusahaan supplier listrik lain yang independen gitu ya. Ketika regulasinya masih sending a mixed message, jadi masih sinyalnya masih, oh ya kita masih subsidi fosil, tapi kita mau dorong energi terbarukan, kan jadi bingung ketika sektor swasta mau transisi. Tapi ketika pemerintahnya sudah jelas arahnya, jadi saya yang target 23% itu udah dari 2015 saya ngerjain ini, dari sebelumnya itu udah ada gitu kan, tapi ya tadi masih mixed message karena di level regulatory framework-nya masih ya termasuk fiskalnya juga masih campur gitu kan. Nah, jadi saya kira RUU-EBT ini saya pribadi menaruh harapan besar gitu ya untuk benar-benar bisa mengklarifikasi arah Indonesia ke depan, itu sudah tidak bisa ditawar lagi, kita mau ke arah energi bersih gitu ya, atau bahkan net zero emission ke depannya gitu kan. Jadi clear signal, ada timeline yang clear, kapan transisinya, kapan kalau kita perlu early retirement of existing coal power plants, dan seterusnya gitu. Jadi itu yang pertama tadi, regulatory framework yang sending a clear signal to the private sector. Yang kedua dari sisi human capitalnya, jadi modal manusia tadi udah disebut juga sama Mas Angga, tapi utamanya dari sisi upskilling dan reskilling ya, dengan butuhnya nanti kita akan harus transisi ke green jobs. Sebenarnya ini salah satu sumber kekhawatiran yang paling besar di negara-negara yang sudah melakukan transisi adalah bagaimana kita bisa memastikan just transition dari coal ke energi bersih gitu, karena ya tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali juga pekerjaan yang diciptakan dari sektor minerba gitu ya. Misalnya kalau di Indonesia nggak salah 1-2 juta lapangan pekerjaan, that's huge, that's a lot of people livelihood, families being fed from the sector gitu kan. Jadi perlu dipastikan juga bahwa pemerintah bisa memetakan keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk transisi ke energi bersih, sehingga nanti sebagian dari tenaga kerja tersebut memang bisa diserap kembali ke energi bersih yang baru gitu. Jadi jangan takut bahwa kita akan kehilangan pekerjaan dan unemployment, as long as we actually invest in the right upskilling and reskilling of this human capital gitu ya. Tadi disebutkan tentang bonus demografi dan sebagainya, itu adalah part of the story, tapi juga jangan lupa dengan existing workers-nya yang termasuk dari generasi sebelumnya juga. Nah, yang terakhir, dan ini yang paling besar sebenarnya adalah financing gap. Jadi pemerintah sudah estimasi untuk mencapai misalnya target emisi penurunan emisi 2030 itu misalnya 29-41%, itu dibutuhkan 150 billion USD gitu ya. Dan salah satu financing gap terbesar sebenarnya di sektor energi. Meskipun tadi benar emisi terbesar Indonesia lebih dari setengahnya itu datang dari sektor penggunaan lahan, tapi sebenarnya dari sisi financing gap tuh yang mahal adalah transisi energi. Jadi jauh lebih murah tidak membuka hutan, betul, meskipun itu ada political ekonominya juga yang membuat itu menjadi kompleks, tapi sebenarnya yang mahal sekali memang adalah transisi energi terbarukan ini. Nah, dalam konteks ini penting bahwa pemerintah menyadari bahwa kita tidak bisa rely on APBN aja. Yang pertama, bahwa APBN itu udah sangat terbebani ya dengan berbagai prioritas kebijakan yang lain juga, tapi memang jangan lupa dari APBN pun kita sebenarnya bisa memanfaatkan sumber revenue baru kayak tadi carbon tax dan sebagainya sebagai untuk menciptakan fiscal space baru ya untuk membantu transisi energi ini. Tapi yang kedua yang tidak kalah penting, bagaimana kita bekerja dengan private sector, termasuk development banks di mana saya bekerja juga, yang bisa membantu sebenarnya pemerintah-pemerintah di seluruh dunia dalam melakukan transisi ini gitu ya. Banyak sekali billionaires ya, if we want to talk about Bill Gates dan yang lainnya gitu, sebenarnya mereka sudah sangat komit untuk mendorong investasi ke pengembangan teknologi energi terbarukan juga. Nah, ini kesempatannya gimana Indonesia bisa tap into those commitments, financing commitments dari negara maju, dari development banks, dari billionaire
filantropis gitu ya untuk membantu membiayai transisi ini karena definitely dari APBN aja nggak cukup. Tapi memang langkah pertamanya adalah signaling dari regulatory framework-nya dulu yang mudah-mudahan bisa tercapture di RUU EBT ini gitu sih. Kalau dari Think Policy mungkin. Thank you. No, thank you so much for those inputs. Aku juga tadi pas semuanya lagi bahas ikut apa nulis-nulis supaya kita ingat gitu. Aku sama Mas Moreno supaya kita ingat dan kita bisa turut memperjuangkannya di DPR. Dan I just wanna say thank you so much to all of you gitu ya. Maksudnya Mas Moreno, you're busy, but I'm so appreciative bisa hadir untuk bisa berbagi, you know, your for a lot of people dan juga merupakan harapan tersendiri di dalam sebuah kita, and we need that kind of energy dan juga dari Mata Garuda with power of youth itu penting banget untuk kita gaungkan. Tadi banyak sekali apa ya gagasan-gagasan. No, I learned from you as well. I learned a lot from you. Mudah-mudahan kita bisa betul-betul memaksimalkan sumber daya manusia di Indonesia agar dengan kita punya target kita bisa bekerja sama. Dan Afu, you know, thank you so much with all your insights, your expertise dengan Think Policy, and I know you know you've been in the World Bank juga kan. Kita terakhir ketemu kayaknya pas kamu masih kerja di World Bank gitu. Sekarang juga masih, sekarang juga masih actually. Sekarang Harvard Kennedy School itu keren banget. Jadi kita senang bisa ikut apa ya berbagi ilmu and learn more from each other supaya kita betul dapat menciptakan sebuah kebijakan yang pokoknya baik untuk lintas sektoral ya, dan bisa mendukung kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Before we end, can I just have mungkin semangat atau apa ya satu kata yang mendeskripsikan masa depan yang kita inginkan? I don't know, just think of one word. One word is hard. If it's a sentence, might be easier. Satu kalimat, sebuah semangat yang bisa disampaikan ke teman-teman penonton di sini terhadap masa depan kita ke depan. I can start. I don't know. Mudah-mudahan negara Indonesia dapat menciptakan, kita semua di sini dapat menciptakan masa depan yang berkelanjutan untuk Indonesia. So I guess that's for me. Kalau yang lain mungkin ada satu sentence harapan buat Indonesia ke depannya. Supaya kita agak santai. Atau ya maybe kayak sesuatu yang sulit kalau dikerjakan bersama-sama dan dengan komitmen yang tinggi pasti bisa. Nice. Awesome. Siapa? Hangga atau Mas Moreno? Sekarang sudah waktunya sekarang udah waktunya untuk berkolaborasi ya, bukan berkompetisi. Jadi bagi para pemuda-mudi, terutama para pemuda-mudi, itu kita harus bisa bersinergi, bekerja sama satu sama lain untuk mengedepankan visi misi kita, dan tentunya kita harus tetap semangat dan optimis untuk mengabdi dan juga berkontribusi kepada bangsa dan masyarakat Indonesia. Nice. Mas satu kalimat tuh tadi. Okay. Satu kalimat. Iya benar. My turn. Panjang itu. Perpanjang gitu. Oke. Ayo masuk. Mari kita perkuat diri untuk jaga kesehatan, terutama dengan keluarga, agar kita bisa berbuat banyak untuk bangsa kita, terus berkarya, dan juga untuk masa depan bangsa dan negara kita. Amin. Thank you so much. Terima kasih udah mau hadir dan semoga bisa menjadi semangat tersendiri untuk teman-teman yang menyaksikan. And I will see you guys soon. Thank you so much. Assalamualaikum. Salam buat keluarga. Waalaikumsalam. Salam buat semuanya. Bye. Thanks everyone. Sorry, sebelum kita pergi, kita foto dulu. I keep forgetting to do iya. Foto bareng dulu. Lupa terus. Oke. Gelap nih, udah mulai di sini udah mulai gelap. Udah mau maghrib soalnya. Lagi di mana itu, Mas? Lagi di Ubud. Mas Moreno di Bali. Oh, so nice. So Sudah nice. aja. Tadi soalnya sempat lihat ini, Mbak. Oh, itu Pak DPR lagi di hutan ya, nggak ada sinyal. Oke, foto ya. Oke, ya. Nah, di situ aja Mas Moreno, bagus. Sip. Oke, 1, 2, 3. Oke, cool. Thank you. Kita diskusi lagi dong, Mas. Kalau bisa ketemu kapan-kapan, Angga, Mbak ya. Iya. Penting Oke. nih.
Mas Seru. Moreno, ajak kita ini dong sepedaan. Oke, Event sip, Mas nanti. ke. Iya. Ya, Nanti semua Mas Moreno akan jadi selesai. RC, road captain. Sehat-sehat road semua captain ya. kita. Yo, Ya, baik betul. semuanya, Mas Reno, Ya, Mas Mbak Angga, Angga, ya Mbak. Roro, bye. Mari. Bye.